Pernahkah kalian melihat, ada seseorang yang di depanmu terlihat sangat baik, ucapannya lembut, ibadahnya tampak, tapi ketika ia jauh dari pandangan manusia, ia justru meremehkan kebenaran itu sendiri. Apakah ini hanya terjadi di zaman dulu, atau justru semakin nyata hari ini? Allah mengungkap fenomena ini dalam firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Konteks sejarah. Untuk memahami ayat ini, kita harus kembali ke kota Madinah. Di sana, Islam mulai kuat. Kaum muslimin mulai memiliki kekuatan sosial dan politik. Namun, tidak semua orang menerima Islam dengan tulus. Sebagian masuk Islam bukan karena iman, tapi karena tekanan sosial dan kepentingan dunia. Tokoh yang sering disebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia hampir menjadi pemimpin Madinah sebelum kedatangan Nabi. Namun setelah Islam datang, pengaruhnya runtuh. Sejak saat itu, ia dan pengikutnya menyimpan kebencian, tapi tidak berani menamparkannya secara terang-terangan. Maka lahirlah satu kelompok, orang-orang munafik. Sifat orang munafik, Allah menjelaskan dalam ayat sebelumnya. Surah Al-Baqarah ayat 14. Mereka berkata kepada orang beriman, kami beriman. Namun ketika kembali kepada kelompok mereka, mereka berkata, kami hanya berolok-olok. Ini adalah ciri utama kemunafikan. Dua wajah, dua standar, dua kehidupan. Di depan, terlihat beriman. Di belakang, merendahkan iman. Makna, Allah memperolok mereka. Sekarang kita masuk ke inti. Surah Al-Baqarah ayat 15. Apa maksud Allah memperolok mereka? Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan, ini bukan olok-olok seperti manusia. Ini adalah balasan setimpal. Allah membalas sesuai perbuatan mereka. Bagaimana bentuknya? Mereka dibiarkan dalam kesesatan. Hati mereka semakin tertutup. Mereka merasa benar, padahal salah. Inilah hukuman yang halus, tapi sangat berbahaya. Hubungan dengan ayat lain, Al-Quran saling menjelaskan. Surah Al-An'am ayat 110. Allah memalingkan hati mereka, karena mereka sendiri yang menolak sejak awal. Artinya, penolakan pertama, membuka pintu kesesatan berikutnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 46 mengatakan, bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Ini menjelaskan kondisi mereka. Mereka melihat kebenaran, tapi tidak bisa menerimanya. Dalam surah Ali Imran ayat 87. Azab bagi mereka yang terus dalam kekafiran setelah jelas kebenaran. Ini adalah akhir dari perjalanan orang-orang munafik. Dimulai dari kesesatan lalu kebutaan hati kemudian mendapat asap. Dalam surah At-Taubah ayat 67 mengatakan, mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Artinya, hubungan dengan Allah terputus dan hidup tanpa arah. Kerugian besar. Allah melanjutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini bahasa yang sangat dalam. Mereka sebenarnya tahu kebenaran, tapi memilih meninggalkannya. Contohnya, seperti pedagang yang menukar emas dengan pasir. Hasilnya pasti akan rugi total. Seperti halnya orang munafik menukar kebenaran dengan kesesatan, mereka tidak mendapat petunjuk. Relevansi ayat orang-orang munafik dengan kondisi zaman sekarang. Fenomena ini masih ada, bahkan mungkin lebih kompleks. Di media sosial, mereka tampil religius, mereka mengutip ayat, dan terlihat baik, tapi di kehidupan nyata mereka berbeda. Mereka mengikuti arus, bahkan takut kehilangan citra. Di lingkungan kerja, dia seolah-olah benar saat dilihat tapi akan melakukan kompromi saat tertekan. Di pergaulan, dia menyesuaikan diri, bukan karena kebenaran, tapi karena ingin diterima oleh komunitas atau lingkungan sekitar. Inilah bentuk modern dari kemunafikan. Proses terjadinya kemunafikan. Kemunafikan tidak datang tiba-tiba. Ia dimulai dari hal kecil, menunda kebenaran, takut berbeda, mencari aman, mengikuti tekanan sosial. Lama-lama, hati menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Dia selalu merasa benar, sampai akhirnya tidak bisa kembali. Ayat ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita. Pertanyaannya, apakah kita sama di semua tempat? Apakah iman kita konsisten? Karena iman sejati tidak pernah mempunyai dua wajah yang berbeda. Bayangkan, jika suatu hari kita merasa sudah benar, padahal sebenarnya sedang tersesat. Itulah azab yang paling halus.
dan paling berbahaya. Maka sebelum terlambat, periksa hati kita, karena yang paling kita takutkan bukan apa yang manusia lihat, tapi apa yang Allah tahu. Jangan sampai kita terlihat beriman di hadapan manusia, tapi justru sedang menjauh dari hadapan Allah tanpa kita sadari. Ikuti channel ini agar tidak ketinggalan kajian ayat selanjutnya.